Ada 4 golongan orang yang dia itu belum bahagia. Belum dikatakan bahagia dalam Islam meskipun dia bahagia di dunia ini. Jadi dia belum bahagia meskipun sudah bahagia. Mana itu Ustaz? Dia belum bahagia meskipun sudah dia punya segalanya di dunia ini jamaah juga. Tapi dia dalam Islam belum bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulum wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah siang hari yang berbahagia ini di tanggal 21 Rajab. Hari ini kita sudah hampir habis bulan Rajab. Jamaah yang Allah muliakan, perlu saya sampaikan kepada jamaah bahwa Allah sendiri ngomong dalam Al-Qur'an itu inna iddatash syuhur innallaha 12 syahran fi kitabillah, bahwa bilangan bulan itu ada 12 dalam indallah di sisi Allah. Nah, jadi dalam hitungan Islam itu bulan itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, kata Allah di antaranya ada 4 yang istimewa. Nah, cuman banyak manusia tidak mau memahami yang 4 ini. Allah yang ngomong, bukan Ustaz. Kata Allah dalam bilangan bulan itu ada 12 dalam Islam. Minha arba'atul hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 yang sangat istimewa. Ini pertanda Allah kasih tahu kita bahwa 4 ini sangat istimewa, sehingga disebut mereka dengan bulan haram. Kata Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, dikatakan bulan haram, dikatakan bulan istimewa. Siapapun yang beramal di dalamnya, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Sebaliknya yang buat dosa, maka dosanya pun berlipat-lipat. Kata Nabi, salah satu mutawaliyah, 3 diantaranya itu beriringan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 ini beriringan jemaah. 1 agak jauh. Mana dia? Rajab. Nah, kita nih sudah hampir habis bulan Rajab. Ya, sudah hampir habis bulan. Sudah tanggal 21, berarti tak terasa lebih kurang 8 atau 9 hari lagi paling lama. Habislah Rajab. Syukur-syukur panjang umur, jumpa lagi di bulan haram yang akan datang. Berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram. Kalau panjang umur. Kalau tidak, berarti inilah bulan haram terakhir awal, bulan Rajab. Maka Allah muliakan, jemaah Allah muliakan. Apa amalan yang dimuliakan Ustaz pada bulan Rajab? Kata ulama, Rajab itu syahrul fadail, bulan yang mulia, wal ibadatu fihi ajrun jalil, yang beribadah di dalamnya pahalanya sangat istimewa. Apa amalannya? As-shaum, kata ulama, puasa. Jadi bapak-bapak jamaah juhur, kalau puasa Senin Kamis di bulan Rajab ini, itu pahalanya berbeda dengan puasa bulan-bulan biasa. Habis ini Sya'ban. Meskipun kata Nabi, Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulannya aku. Tapi tetap Allah yang bilang 4 bulan haram itu cuma 4. Meskipun Nabi bilang Sya'ban itu bulan aku, gitu Nabi. Tapi tetap Rajab adalah bulan haram yang ngomong Allah langsung. Ya, maka hadirnya Allah muliakan kesempatan kita pertama banyak-banyak puasa, amaliyah yang lain. Hadir taklim di bulan Rajab ini berbeda pahalanya dengan hadir taklim di bulan-bulan di luar bulan Rajab. Bulan Rajab ini istimewa. Makanya yang hadir ini insyaallah pahalanya luar biasa. Murah rezekinya, amin.
lancar segala urusannya, amin. Mudah-mudahan bisa sampai ke Baitullah, amin ya rabbal. Kita saling mendoakan nih amalan yang luar biasa. Kemudian Allah muliakan, apalagi pahalanya, amalan lagi yang luar biasa selain pada puasa, istighfar. Kata ulama, apa istighfarnya? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir. Bapak Ibu silahkan nanti buka saja di internet, ada itu Sayyidul istighfar. Ada sekurang-kurangnya baca astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya, supaya diampunkan Allah kita. Karena ini bulan haram, bulan yang sangat istimewa. Belum tentu awak jumpa lagi di bulan haram berikutnya. Maka sekali lagi, jemaah juri yang Allah muliakan, ada beberapa hari lagi, ayo kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, itu karena ini di bulan Rajab, saya sampaikan itu kepada jamaah, mudah-mudahan bisa jadi semangat untuk beramal. Nah, jamaah juri yang Allah muliakan, kaji kita hari ini ada 4 yang mereka disebutkan kata ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Wa qala ba'dul hukama arba'atun la sa'adata fihim. Ada 4 golongan orang yang dia itu belum bahagia. Belum dikatakan bahagia dalam Islam meskipun dia bahagia di dunia. Jadi dia belum bahagia meskipun sudah bahagia. Mana itu Ustaz? Dia belum bahagia meskipun sudah, dia punya segalanya di dunia ini jamaah juhur, tapi dia dalam Islam belum bahagia. Berapa golongannya Ustaz? Arba'atun, ada 4 kata ulama dan kitab Tanbihul Ghafilin. Pertama, alladzi yabkhulu bis salati was salami 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil sholawat kepada Nabi. Ini ternyata orang meskipun dia tersenyum riang gembira di muka bumi ini, tapi dia bakhil sholawat kepada Nabi, maka dalam pandangan Islam dia itu bukan orang yang bahagia. Namun sebaliknya, mungkin hidupnya sederhana, tapi amaliyahnya selalu ingat sholawat kepada Nabi. Dia tak kaya, tapi dialah orang yang bahagia dalam pandangan Islam. Jamaah juri yang Allah muliakan, makanya sholawat ini amal istimewa. Kita paham, kita hafal ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lihat, yang pertama disebut Allah atau malaikat? Allah. Innallah. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah yang pertama menyampaikan, Allah saja sholat. Makanya kalau kita nih kalau bakhil sholawat, hati-hati, takut-takutnya besok kita payah tak dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Jadi jangan kita tertipu melihat orang yang ketawa, ketiwi di dunia ini. Ya mungkin dia punya segalanya. Kita dari kacamata dunia, dia di orang yang wah enak sekali hidupnya. Tapi ketika ternyata dia bakhil sholawat kepada Nabi, dalam pandangan Islam, dia itu bukan makhluk yang bahagia. Ternyata jamaah-jamaah inilah yang bahagia insyaallah. Amin ya rabbal. Apalagi malam Jumat nih, ya nanti masuk adzan maghrib, masuk Jumat, banyak-banyak sholawat dianjurkan oleh para ulama. Tata'akkadu sholatu ala nabi fi lailatul Jumat, kuatkan sholawat kepada Nabi pada malam Jumat, karena dia akan jadi kafarat penggugur dosa. Begitu disebutkan dalam kitab Qaidul Mukhtar. Yang kedua, jamaah juri yang Allah muliakan, orang yang tidak bahagia dia, yang belum bahagia. Wasani alladzi la yajibul muadzin, yang tidak menjawab muadzin. Jadi muadzin itu azan, dia santai ya, tak dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal Nabi katakan, hadis riwayat Tirmidzi, bahwa apa namanya, jawablah seperti apa yang disampaikan oleh muadzin itu, kecuali pada 2 kata hayya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawablah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kata Nabi, siapa yang menjawab azan dengan ikhlas, ikhlas dia menjawab. Karena model orang menjawab azan itu macam-macam, Pak. Ada yang model model agak malas. Nah, malas ini pun ada disebabkan faktor muadzinnya pun malas. Ada model muadzin agak malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
itu akan membuat jamaah pun malas menjadi. Cuman kalau muadzin macam muadzin Indosiar, Allahu Akbar, jamaah pun semangat menjawab. Nah, hadirin Allah muliakan, dan disebutkan dalam kitab Tangkil Qaul, orang yang sering azan tuh, yang suka azan nanti lehernya ini beda di hari kiamat, Pak. Mudah ditandai. Makanya bapak-bapak yang kita di Masjid Baitur Rahim ini, kalau bisa berebut azan. Jangan biarkan hanya ustaz-ustaz kita aja. Kita pun kalau punya potensi kemampuan azan, Pak. Pahalanya luar biasa sekali. Luar biasa. Bahkan yang menjawab azan saja, kalau dia ikhlas tulus, besok bisa masuk surga katanya. Masya Allah. Jadi menjawab azan istimewa sekali. Makanya wajarlah kata Nabi, kalau ada orang yang tak mau menjawab kalimat azan, maka dia belum bahagia. Karena sebahagia itu informasi tentang orang-orang yang azan dan menjawab azan. Yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, orang yang tidak bahagia dia. Siapa Ustaz? Wasalis, man ista'ana bihi insan bi khairin falyu'inu. Ada orang minta tolong sama dia, tapi dia tak mau tolong. Ada orang susah minta tolong, tapi dia tak mau tolong, maka itu juga orang dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Saya yakin jamaah yang pernah memberi kepada seseorang, apa yang dirasakan dalam hatinya? Senang, bahagia, nyaman, plong ketika habis memberi. Kenapa? Karena memberi itu sifat mulia. Memberi itu adalah kerjanya Allah. Allah akan memberi. Yang minta siapa? Kita selalu minta sama Allah. Allah selalu memberi. Maka memberi itu amalan mulia. Maka sekali lagi kata ulama, yadul ulia khairum menjadi supla. Tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Cuma orang sekarang pandai, dia menerima tak mau di bawah, di atas dia menerima. Ini gini, diambil. Jadi hadirnya Allah muliakan, tingkatan memberi ini kata Imam Suyuti ada 5. Pertama, memberi yang paling rendah pahalanya memberi kepada orang sehat. Ada orang sehat kita kasih, itu pahalanya 3 atau paling bawah. Di atasnya orang sakit, memberi sama orang sakit, dan kita poin disebutkan. Di atasnya lagi memberi kepada kerabat, itu nomor 3, ya pahalanya. Yang di atasnya lagi memberi kepada orang tua, nomor 4. Ternyata ada di atas orang tua. Lalu saya kira memberi yang paling luar biasa pahala sama orang tua. Ternyata ada ulama yang mengatakan di atasnya ada lagi. Siapa itu? Memberi kepada ulama. Saya coba memahami kenapa memberi yang tertinggi itu pahalanya kepada ulama. Benar. Kalau bukan ilmu diajarkan ulama kita mengaji, tak pandai mengaji. Kalau bukan ilmu menghormati orang tua diajarkan oleh ulama, maka orang tak akan hormat sama orang tua. Maka sekali lagi tingkatan paling tinggi itu ada berbagi kepada guru. Maka Allah muliakan, kalau ada orang yang minta tolong kepada kita, tolonglah. Ya, ada yang sakit, apalagi yang minta tolong itu pula, masya Allah, itu luar biasa pahalanya insya Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jamaah juga Allah muliakan, warabi. Keempat, orang yang dia tidak bahagia, meskipun ketawa ketiwi dia di dunia ini, tapi dalam pandangan Islam dia belum bahagia. Siapa? Orang yang lemah mendoakan dirinya dan orang Islam yang lain selepas sholat. Habis sholat, Pak, langsung cabut dia. Berdoa pun tak sempat. Ilaha illallah. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa jami'il muslimina wal mu'minina wal Ternyata disebutkan itu perintah Allah dalam Al-Quran untuk mendoakan orang-orang Islam. Dalam surah Muhammad disebutkan, ya, wastaghfir li dzambik, minta ampunlah akan dosa-dosamu, walil mu'minin, minta ampunkan pula orang-orang beriman, wal mu'minat, dan perempuan-perempuan yang beriman, minta ampun kepada Allah. Jamaah itu amaliyah luar biasa yang diajarkan Imam Rasulullah. Bahkan sebelum tidur kalau bisa kita doakan, ya Allah, Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat. Apa hikmahnya Ustaz? Kata Nabi, ternyata
Salah satu doa yang mustajab itu disebut doa bi zahril ghaib, doa tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Jadi bapak-bapak jumpa orang yang susah, doakan Pak. Jumpa kawan yang susah, doa tak perlu dia tahu. Maka kalau ingin doa cepat dikabulkan, caranya bagaimana? Sering-sering doakan orang lain Pak. Berarti kalau bapak ingin naik pangkat, doakan orang lain naik pangkat, betul ya? Nah, kalau ada orang belum nikah, doa. Nah, kalau sering kita doakan orang belum nikah, maka insya Allah dia nikah. Kita pun akan nikah sekali lagi dong Pak. Hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi itulah 4 yang dikutip dari kitab Tamyiul Ghafilin. Orang yang dia belum bahagia ketika dia belum melakukan itu, meskipun dia terlihat bahagia di dunia ini. Pertama, orang yang bakhil sholawat kepada anak. Yang kedua, orang yang tak mau menjawab azan. Yang ketiga, orang yang tak mau menolong orang lain yang minta tolong sama dia. Yang keempat, yang terakhir, orang yang tak mau mendoakan dirinya selepas sholat dan orang Islam yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terlebih ada lebih kurang seminggu lagi bulan Rajab. Mari kita ambil kemuliaannya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Ini saja jamaah juru memuliakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.